malam guys. Halo malam. Malam bro. Bella gimana? Kok Bella nggak on? Malam. Iya, Bella kemana Bella? Ayo Bella kemana Bella? Izin ya guys, aku lagi nggak bisa on cam, lagi nggak enak badan. Oh, GWS Bella. GWS semoga Bella. sembuh Bella. Cepat sembuh Bella. Udah makan belum Bella? Udah. Ya, jangan lupa minum obat ya. Kemarin terkait presentasi bela negara kita gimana nih? Udah aman ya? Kira-kira kawan-kawan pada ngerti nggak sih terkait bela negara? Aman sih kayaknya, udah ada yang ngerti juga. Aku ada ide nih. Gimana kalau misalkan besok kita wawancara gitu ke beberapa mahasiswa terkait pemahaman mereka seputar bela negara dan juga ketahanan negara. Gimana guys? Boleh sih. Boleh sih Don. Ide bagus tuh. Ide bagus. Penting juga kan Keren. bela negara dan ketahanan negara kan juga termasuk hal yang penting juga di Indonesia kan. Boleh sih Don. Oke, jadi besok siapa nih yang bisa ikut bareng aku buat wawancara teman-teman nih? Pada bisa semua nggak? Aku bisa. Aku Bisa, kameramen Don. Saya sih cuma bisa merekam nih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bella kalau besok udah enak badan, mungkin boleh ya jadi itunya. Aman Don, bisa sih Oke, aku siap. jadi bagian nanya-nanyanya. Oke, sampai ketemu besok. Dadah. Dadah. Dadah, Dadah. see you. Semangat untuk besok. Dadah. Yuk semangat guys. Di sini saya ada pertanyaan untuk abang-abang. Silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama abang siapa? Saya Dendi. Saya Ali Teguh. Oke, di sini saya mau bertanya. Yang pertama, apa pengertian bela negara yang kamu ketahui? Bela negara kalau menurut saya itu adalah berusaha untuk menjaga nama Indonesia supaya tetap lebih baik. Kalau bela negara menurut saya itu upaya untuk mempertahankan kedamaian di bangsa kita ini. Pertanyaan yang kedua, mengapa kesadaran bela negara itu penting? Kalau saya itu adalah salah satu upaya dari kita untuk memahami apa itu Indonesia dan untuk mempertahankan apa itu Indonesia. Menurut saya ngapa bela negara itu penting karena untuk mempertahankan kemakmuran dan kedamaian juga kerukunan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, apa peran dan upaya yang kamu lakukan dalam melaksanakan bela negara sebagai mahasiswa? Mengambil mata kuliah KWN dan ikut upacara. Ya, bisa ikut upacara bendera, ikut demo, bisa juga terus ikut diskusi begitulah, kayak demokrasi begitu bisa. Oke, terima kasih. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh ya. Sebelumnya, abang dengan siapa? Saya Joko. Abang? Saya Wido. Di sini saya mau bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan terkait tentang bela negara. Yang pertama, apa pengertian bela negara yang kamu ketahui? Kalau bela negara menurut saya itu tuh berperang untuk negara dan dengan cara patriot. Atau abang? Sama sebenarnya, tapi mungkin kalau dari saya lebih ke budaya sih, kayak mempertahankan budaya gitu kan, sering diklaim-klaim segala macam, wilayah juga sih termasuk. Yang kedua, mengapa kesadaran bela negara itu penting? Kenapa penting? Karena itu menjadi dasar ya dari kita bernegara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sama warga negara. Kalau saya sih yang penting sih ya dengan jaga kedaulatan negara kita lah. Kalau biar ndak ada ndak hilang lah budaya kita dan juga wilayah kita ndak hilang. Juga pentingnya kita tahu juga itu tuh yang udah kewajiban kita lah. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa peran dan upaya yang kamu lakukan dalam melaksanakan bela negara sebagai mahasiswa? Mungkin dari abang ini dulu kali. Aku menempel.
eh dari aku ya, usaha dari mahasiswa ya, mungkin bisa fokus belajar juga bahasa dalam sini hal ini, belajar tentang budaya kita gitu, mengenal lebih dalam budaya kita, lalu mengenal juga tentang negara kita ini apa segala macam usia, enggak semuanya juga entah mungkin lah kan. Ya, sebisa mungkin lah soal budaya, suka di budaya dilestarikan lagi, jangan malu dengan budaya sendiri. Kalau menurut saya ya, kita kan sering mengadakan acara-acara ke sekolah-sekolah untuk seminar-seminar ataupun sosialisasi. Jadi mungkin kita bisa menyimpilkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme melalui sarana itu, dan juga mengadakan event-event tentang kenegaraan. Ah ya, ikut nonton acara-acara gitu. Dan mengambil mata kuliah kewarganegaraan. Oke, terima kasih. Pertama di sini dengan kakak siapa namanya? Kak Indriani. Oke, untuk Kak Indriani, saya ada beberapa pertanyaan tentang bela negara. Yang pertama, apa pengertian bela negara yang kamu ketahui? Kalau menurut saya sendiri, bela negara adalah suatu upaya untuk membela negara kita sendiri. Itu termasuk kayak kecintaan kita terhadap negara gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kesadaran bela negara itu penting? Sangat penting sih menurut saya, karena ketika kita membela suatu negara itu berarti kita mencintai negara itu. Tapi ketika kita tidak membela berarti kita tidak peduli kepada negara tersebut gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa peran dan upaya yang kamu lakukan dalam melaksanakan bela negara sebagai mahasiswa? Nah, sebagai mahasiswa kita sangat perlu untuk membela suatu negara, karena seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali kejahatan yang terjadi. Sebagai remaja kita sangat penting untuk membela negara dan memberantas semua kejahatan yang terjadi itu. Oke, makasih. Malam guys. Malam guys. Halo. Aku baru pulang. Baru saya mandi aku, bener. Gerimis di depan, aku habis keluar tadi. Oh iya kah? Gimana tadi hasil wawancaranya? Dari hasil wawancara tadi sih bagus sih menurut aku ya. Tapi ada sih dari jawaban teman-teman kita, saudara-saudara kita tuh yang belum tepat gitu. Ada yang kan ke arah sekarang gitu, malah ke zaman-zaman dulu perang gitu. Itu ya sih menurut aku lah ya. Iya, sama. Kalau menurutku sih tadi dari penjelasan yang udah mereka sampaikan, kalau tentang membela negara itu ada yang udah paham dan ada yang masih kurang dalam pemahaman mereka tentang bela negara yang sebenarnya. Itu sih Sama kalau tadi menurutku. mereka itu lebih ke arah ke hal yang anarkis sih bela negara mereka. Bela negara mereka tuh kurang ke arah yang dalam dunia pendidikan kayak belajar, dan juga di dalam perkuliahan kan juga ada yang namanya atau kuliah kewarganegaraan, dan itu juga sebenarnya salah satu bentuk bela negara kan. Dan dari teman-teman kita yang kita wawancarai tadi itu yang hanya menyebut ngikuti atau kuliah kewarganegaraan itu hanya satu orang gitu, dan sebenarnya respon mereka bagus tentang keluarga bela negara itu apa, cuman ya itu mereka bela negara di benak mereka, di pikiran mereka itu hanya tentang hanya peperangan gitu, atau tentang hanya yang kekerasan yang secara bentuk fisik, padahal bela negara atau ketahanan nasional yang tidak secara bentuk fisik itu banyak gitu loh. Bener gak Raja? Ya, Dewa. Dari hasil wawancara tadi itu ada beberapa yang jelaskan bela negara itu ada yang berbentuk fisik, ada non fisik. Tapi yang berbentuk non fisik tuh mereka kurang gitu, lebih kurang mengetahui daripada yang fisik. Nah, itu sih kalau dari saya.
Terus mereka juga belum paham kalau bela negara itu juga sebagai wujud kita sebagai warga negara, wujud kita dalam mencintai tanah air kita. Itu sih yang aku simpulkan tadi dari wawancara yang udah kita lakukan. Padahal tuh ya, kalau misalnya kita ngambil contoh kecil tuh, sekarang tuh banyak sebenarnya. Kan di kita nyata Iya sekarang benar tuh, banyak ya. di lingkungan sekitar Iya, juga benar. banyak Rip, benar. Tapi teman-teman kita tuh tidak sadar gitu kan. Ya mungkin mereka gimana ya, pemikiran mereka mungkin terputus gitu sih, kayak kurang terbuka gitu, karena yang mereka tahu mungkin bela negara hanya tentang perang-perang. Mungkin kita kan sebenarnya itu juga tugas kita sih sebagai temannya, sebagai keluarganya, kita dan tugas kita juga gitu. Kitanya keren lah untuk demotik. Tapi tadi menurut salah satu dari yang kita wawancarai, tadi juga ada masuk poin di mana mengambil mata kuliah kewarganegaraan juga Nah, sebagai itu tadi, bentuk Bel. bela negara. Karena Iya. di situ kita diajarkan tentang mengenal negara kita sendiri, cara demokrasi dan mencintai tanah air kita sendiri. Benar. Gimana Ti? Tadi juga ada yang bahas tentang kedaulatan negara ya. Mungkin lebih ke arah pertahanan negara dan mempertahankan negara itu sendiri kan. Ya kita sekarang ada di negara Indonesia yang kita kenal sebagai negara demokrasi. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita temui dalam membantu negara kita sendiri untuk membela negaranya. Dari jawaban mereka itu kan secara teori ya. Bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di luar sana? Apakah sesuai dengan yang mereka sampaikan? Pembelaan negara merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negaranya, termasuk para pemuda Indonesia. Oleh sebab itu, apakah kita juga sudah mulai melakukan bela negara kita sendiri? Banyak pemuda yang bersorak-sorak akan membela negaranya demi menciptakan kedamaian di negara ini. Tapi, apa yang terjadi? Sepertinya justru mereka sendirilah yang melakukan perusakan terhadap negaranya. Contohnya, banyak pemuda yang tawuran ketika melakukan demo yang katanya ingin menyampaikan aspirasi. Apakah hasil dari kericuhan pada saat demo tersebut baik dan menguntungkan masyarakat sekitar? Tentunya tidak. Bahkan, itu merupakan perbuatan yang menghasilkan dampak buruk seperti kerusakan yang terjadi terhadap fasilitas masyarakat. Seharusnya, aksi bela negara tidak hanya dilakukan dengan hanya demo dan unjuk rasa, tapi juga harus dengan tindakan nyata, dimulai dari tindakan-tindakan kecil seperti melestarikan budaya Indonesia. Para pemuda harus bangga terhadap budaya Indonesia. Sungguh ironis sekali, bangsa Indonesia seakan tidak sanggup bangkit dari keterpurukan. Satu persatu budaya dan aset bangsa dicuri bangsa lain. Perlahan-lahan, semua kekayaan alam kita diperjualbelikan dan diakui oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, peran kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus bisa menjadi penggerak dan pelopor untuk membela negara kita. Ternyata pemuda Indonesia masih belum memahami ya terkait bela negara yang sebenarnya. Iya, miris juga ngeliatnya sebenarnya. Nyatanya pada aksi demo ternyata mereka sebenarnya bukannya ingin memperjuangkan suara rakyat, melainkan hanya ingin sekedar ikut-ikutan. Bahkan banyak loh yang ikut-ikut demo hanya ingin buat Insta story biar kayak kinian gitu. Ya kan, supaya bisa FYP gitu kan, bisa viral. Iya.
Sebenarnya miris sih ngeliat mereka kayak gitu. Ada sedihnya juga. Sebenarnya ada senangnya, tapi ke arah sedihnya juga banyak. Kita lihat mereka ngikut cuman ya sekedar ikut tanpa adanya bobot yang mereka bawa gitu. Gimana ya? Kita harus bisa ngerubah mereka. Kita harus bisa ngerubah pola pikir mereka gitu. Benar gak teman-teman? Benar. Iya Wah, benar. Iya benar, Wak. tapi itu Wak, kalau mengubah pola pikir itu tidak mudah loh Wak. Harus kesadaran dari diri sendiri sih Wak. Iya benar. Makanya itu. Ya kita itu harus jadi pemuda seperti yang sudah Soekarno bilang, beri Apa tuh Don? Apa aku tuh? 10 pemuda Asik. maka akan kucabut Semeru. Siap Doni, siap. Iya benar kan. Jika ada 1000 pemuda yang bertahan, aku ada di antaranya. Jika ada 10 pemuda, maka aku satu di antaranya. Dan jika ada satu saja pemuda, maka pastikan itu adalah aku orangnya. Nah, jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Karena kalau diri kita sudah bisa nih membela negara, kita pasti bisa mengajak minimal orang-orang terdekat kita seperti itu. Kalau menurut aku banyak sekali hal-hal yang betul kata Liwa tadi bilang, itu ada mirisnya juga dan ada sukanya juga. Pertama, lebih banyak ke mirisnya pemuda Indonesia sekarang lah ya. Kita lihat dari ruang lingkupnya kampus kita sendiri, banyak sekali orang yang emang cuman turun hanya untuk ikut-ikutan tanpa adanya materi ataupun sesuatu yang mereka ketahui untuk memperjuangkan negara itu sendiri. Padahal kan kita sebagai mahasiswa itu kan menyampaikan aspirasi kan, kita tuh mewadahi semuanya gitu. Jadi dari kita untuk masyarakat untuk menyuarakan itu semua. Oke. Menurut saya untuk mahasiswa sekarang tuh taunya bela negara tuh hanya demo, tapi hal kecil seperti belajar, melestarikan norma-norma, kesopanan, dan membantu masyarakat tuh mereka kayak apa? Nggak tahu gitu. Dan masih kurang lah ya kalau untuk membantu masyarakat, lebih ke mau ikut-ikutan gitu ya betul nggak sih? Iya benar. Malahan kalau mereka ikut demo tuh malah merugikan masyarakat sepertinya. Malah bukan membantu masyarakat. Iya, karena banyak terkadang tuh aku sering ikut demo ya. Cuman kadang banyak juga ngeliat kalau mereka tuh kayak ngerusak fasilitas, entah udah numbangkan pohon atau apa, mungkin bahkan pohon pun juga bisa ditebang karena mereka gitu. Bakar-bakar ban pun juga termasuk yang ngerusak sebenarnya. Iya. Iya benar. Anarkis. Dan juga kejadian kemarin lah ya, yang demo kemarin kan, itu kan macet tuh, jadi banyak yang mengganggu aktivitas masyarakat juga. Seperti sekarang tuh seperti Gojek gitu, dia pengen ngantar makanan, gara-gara adanya demo yang banyak ramai gitu, dia terhalang gitu, banyak jalan yang tertutup, jadi tuh agak lama lah gitu jadi ngantar pesanan atau Gojek gitu ya. Itu kemarin lah ya yang saya dapatkan pas demo kemarin. Mungkin diskusi kita malam ini kita cukupkan ya, karena juga udah malam. Iya, udah jam 9 juga sih Don. Kita kan besok ada UAS lagi gitu, dan besok UAS KWN ya. Iya, warga negaraan ya. Iya, besok UAS Semoga nilai warga Kalian negaraan udah kita pada belajar mendapatkan belum? nilai A. Amin. Amin. Iya. Oh iya, aku baru ingat besok keluarga negaraan ya. Semoga bisa nilai A. Amin. Amin. Jangan lupa belajar guys. Pasti bisa sih kita pasti bisa sih, harus Oke. Harus positive dong, thinking. harus optimis. Sudah ngantuk nih. Udah ngantuk juga aku. Udah, aku tutup ya mic-nya. Dadah. Oke, dadah. Guys, love you. You guys.